Spider-Man, Avengers, Batman, Garudayana, Carok, Dragon Ball, Naruto. Lu tahu apa yang gue omongin? Cowo macho. Wait, what? Gue ngomongin komik. Komik udah betul-betul besar. Studio film, semuanya berlomba bikin film komik. Semuanya mulai muncul ingin jadi komikus. Muncul pertanyaan baru. Komikus, dari mana duitnya? Saya Dedi Dahlan. Di episode kali ini, saya bakal nge-share ke kamu dari mana sebetulnya komikus dapat duitnya. Pertama kita ngomongin dulu soal industri komiknya. Industri komik mainstream Amerika, terutama Marvel dan DC, mereka punya sistem kerja yang cukup jelas. Ada penulis, penciler, inker, colorist, dan letterist. Dan setiap orang ini mendapatkan fee atau bayaran yang berbeda-beda. Mereka dibayar oleh industri atau oleh perusahaan yang mendapat income dari penjualan komik, hak karakter, hak filmnya, dan merchandise. Kalau industri Jepang, lain lagi sistemnya. Mangaka dibayar oleh perusahaan penerbit untuk membuat komik, dan dia sendiri yang menulis ceritanya sampai hasil akhirnya. Dia biasanya dibantu oleh asisten. Asistennya bisa dari dia yang menyewa atau disewakan oleh studio atau tepatnya si penerbit tadi. Nah, sekarang kita ngomongin Indonesia. Indonesia masih belum punya sistem industri komik yang jelas. Oke, saya ralat. Indonesia belum punya industri komik. Semua orang punya caranya sendiri-sendiri untuk bikin komik. Mereka bekerja sama dalam komunitas, salah satunya menjadi penulis, salah satunya menjadi penciler, siapa yang menjadi inker, dan siapa yang menjadi colorist. Ada juga yang bekerja bersama tim kecil. Ada juga yang mengikuti style Jepang, tapi dalam lebih ekstrimnya, jadi single fighter. Sendirian bikin komik dari awal sampai akhir. Sebetulnya ada nggak sih pasar komik Indonesia? Bukan cuma ada lagi, gede banget. Tapi sayangnya, kebanyakan komik yang dikonsumsi di negeri ini masih komik bikinan luar. Gimana dengan komikus lokal? Asal duitnya ini. Bagaimana mereka bisa mendapatkan duit di sini? Ngomong perbandingan besar dulu. Income untuk komikus Amerika dibagi berdasarkan fungsi. Penulis dari $75 hingga $120 per halaman. Penciler atau penggambar utama dari $100 sampai $400 Amerika. Inker bervariasi dari $75 hingga $300 Amerika. Colorist bisa mendapat dari $100 hingga $150. Letterer dari $40 sampai $50. Jadi rata-rata pendapatan komikus atau komik ilustrator Amerika minimum $100 dikali 20 halaman adalah $2.000. Kalau dirupiahkan kurang lebih 24 juta. Kalau mereka sudah terkenal, mereka bisa mendapatkan harga hingga $400. Apabila dikalikan dengan 30 halaman yang diberikan kepada mereka, karena mereka biasanya sudah dipercaya untuk memegang sejumlah itu, mereka bisa mendapatkan hingga $12.000 kalau dirupiahkan 144 juta. Tapi apa kita bisa berpatokan pada ini? Apa komikus Indonesia berpatokan pada ini? Ya nggak bisa. Jauh banget bedanya sama kita. Jadi gimana komikus Indonesia bisa hidup? Dari mana komikus Indonesia bisa dapat duitnya? Pertama, tentu yang paling konvensional adalah dengan masuk penerbit. Mereka bekerja sama dengan penerbit dan mendapat 10% royalti. Misalnya dicetak 2.000 buku, dikali harga masing-masingnya adalah 40.000. Total pemasukannya adalah 80 juta. 10%-nya adalah milik komikus, which is sekitar 8 juta. 25% dari ini akan menjadi DP. Biasanya penerbit memberikan DP, yaitu sekitar 2 juta akan sampai ke tangan komikus di awal sebelum buku itu beredar. Karena itu ini tidak bisa jadi income utama. Ada beberapa nama yang muncul seperti Sequen, kemudian Reon, dan Ngomik.com. Masing-masingnya juga berusaha untuk membantu komikus mendapatkan pemasukan. Tapi ya semua ini masih belum jadi industri yang pasti. Karena itu mereka harus lebih kreatif lagi. Cara paling aman atau cara paling umum yang mereka pakai adalah menjadi ilustrator. Sebagai ilustrator, mereka punya peluang banyak untuk mendapatkan income yang lebih luas. Product design, cover novel, storyboarder, dan lain-lain. Dapat duit dari ilustrator untuk menghidupi passionnya sebagai komikus. Komikus kita dan komik artis kita suka nongkrong di situs-situs art dan situs komik internasional. Seperti contoh DeviantArt. Di DeviantArt, semua komikus kita memamerkan karyanya berharap untuk mendapatkan job dan mendapatkan link dengan perusahaan-perusahaan luar negeri. Chris Lee dari Karavan Studio dan Ardian Syaf dari Tulungagung sudah membuktikan bahwa kamu bisa kerja sebagai komikus atau komik artis di Indonesia dengan income dolar.
Di DeviantArt sendiri, komikus-komikus atau komik artis yang memamerkan karyanya suka dapat commission job dari luar negeri dengan harga bervariasi banget tergantung dari skill mereka, kemampuan mereka, dan kemampuan mereka jual diri. Jual diri. Tapi, let's be honest, saya tidak akan janji-janji surga dan memberi harapan palsu untuk Anda calon komikus. Untuk hidup sebagai komikus atau murni komik artis di Indonesia, kayaknya saat ini masih susah. Mungkin Anda yang harus kembangkan industrinya. Komikus yang Anda lihat saat ini di Indonesia, dari mana dapat duitnya? Kebanyakan dari mereka punya side job atau justru job utama. Kebanyakan dari mereka menjadi dosen atau membuat karya dan menjual karya mereka dalam bentuk merchandise. Untuk menyimpulkan, komikus, dari mana duitnya? Buku, ilustrasi, merchandise, commission job dari luar negeri atau dari dalam negeri sendiri. Dan sedikit ngedosen would be great. Komikus, dari mana duitnya? Dari situlah duitnya.